Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya kalian harus tetap semangat belajar meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Indikator yang harus kalian kuasai juga agar KD-nya tercapai. Yang pertama, kalian menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan pengertian berita, kemudian bisa juga mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan benar dan percaya diri. Silakan kalian saksikan tayangan video yang ibu berikan berikut ini. 168 pedagang dan pengunjung 6 pasar tradisional di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, termasuk Kamis Selatan, yang hasil rapid testnya reaktif menjalani tes swab di kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Guna mempercepat proses pengambilan sampel, pemerintah daerah juga melibatkan sejumlah personel polisi medis dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalsel. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Minggu siang kembali melakukan tes swab terhadap pedagang dan pengunjung dari 6 pasar tradisional di Kota Banjarmasin. Mereka diwajibkan untuk menjalani tes swab karena hasil rapid test yang telah mereka jalani selama 2 hari terakhir menunjukkan hasil reaktif. Tes swab kali ini juga melibatkan belasan personil tenaga medis dari Bidokes Polda Kalsel agar pelaksanaan tes swab ini bisa berjalan lebih cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, mengatakan pemeriksaan swab yang dilaksanakan ditargetkan mampu mengambil sampel dari 168 orang dari pedagang dan pengunjung 6 pasar tradisional yang hasil rapid testnya reaktif. Hasil tes itu diperkirakan baru diketahui setelah 3-4 hari mendatang. Nah, tayangan video berita yang tadi Ibu rasa bukan lagi hal baru bagi kalian, apalagi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia. Setiap harinya pasti kalian sering mendengar berita tentang COVID-19. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian sering menonton tayangan berita di televisi, Ibu rasa gambar ini bukan lagi hal baru bagi kalian. Kalian tentu tahu bukan bahwa gambar ini adalah gambar orang yang menyampaikan atau membawakan berita di televisi. Selanjutnya yaitu gambar media cetak atau biasa kita sebut dengan koran. Ibu yakin kalian sudah terbiasa dengan koran. Apalagi di Sumatera Barat kita memiliki setidaknya ada Padang Express, ada Kompas. Nah, jadi berita itu anak-anak ibu bisa disampaikan melalui media elektronik, yaitu seperti di televisi ataupun melalui radio, dan bisa juga melalui media cetak, salah satunya yaitu koran. Nah, sekarang apa itu berita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, informasi, atau laporan pers. Berita itu informasinya bersifat faktual dan terbaru atau aktual. Jadi anak-anak ibu, berita itu harus berisi fakta. Tidak boleh ada opini di dalamnya atau pendapat. Kemudian berita itu juga harus terbaru agar orang tertarik dengan berita tersebut. Misalnya, kalau saat ini orang disibukkan dengan berita COVID-19. Nah, nantinya ketika pandemi ini telah berakhir, mungkin berita itu tidak lagi ditayangkan. Seperti waktu kampanye pemilihan presiden dulu, semua berita menayangkan pemilihan presiden. Namun saat ini, karena yang terbaru adalah pandemi COVID-19,
Semua tayangan berita ataupun berita di media cetak membahas COVID-19. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang terbaru. Sebuah berita yang baik itu anak-anak ibu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? 4. Siapa yang mengalaminya? Atau bisa juga siapa korbannya, siapa pelakunya, atau siapa tersangkanya. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan terakhir, bagaimana proses kejadiannya? Semua pertanyaan ini memakai kata tanya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, 6 pertanyaan tadi itulah yang disebut dengan unsur-unsur berita. Jadi berita yang baik harus memiliki 6 unsur-unsur berita ini. Untuk mudah menghafalnya, kalian bisa menyingkatnya dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang perhatikan contoh teks berita yang Ibu berikan. Silakan kalian baca di dalam hati dengan saksama. Nah, setelah membaca contoh teks berita tadi, mari kita coba mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah 6 daerah yang tergolong zona hijau di Sumbar boleh sekolah 13 Juli. Di mana saja daerah zona hijau tersebut? Daerah yang tergolong zona hijau adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Payakumbuh, Sawah Lunto, Kabupaten 50 Kota, dan Pasaman Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi Senin 6 Juli 2020. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Mengapa 6 daerah tersebut boleh membuka sekolah 13 Juli? 6 daerah tersebut boleh membuka sekolah 13 Juli karena telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan digolongkan ke zona hijau. Bagaimana ciri-ciri sebuah daerah tergolong ke zona hijau? Ciri-ciri zona hijau adalah tidak ada warga yang positif COVID-19. Kalaupun ada yang positif sudah sembuh 100%. Kemudian tidak ada penambahan positif dalam waktu sebulan dan tidak ada kematian dalam 1 bulan. Nah, anak-anak ibu, itulah contoh mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Kalian tentunya sudah paham bukan? Tentunya tidak sulit. Semua itu akan terasa mudah kalau kalian mau mempelajarinya. Jika masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali video yang Ibu berikan ini. Selanjutnya, jika sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Silakan kalian unduh LK yang Ibu berikan, kemudian kalian isi sesuai dengan perintah yang ada di sana. Jika sudah selesai, kirimkan hasil kerjamu kepada Ibu melalui WA. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.